Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya kelompok 9 dengan nama Zainal Mustafa, NIM 1955202073. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi akuntansi. Itu dosen pengampun Bapak Rukin Sudarwanto, SPDM TI. Baik, langsung saja submateri yang pertama yaitu pengendalian siklus transaksi pada proses bisnis produksi. Dan yang kedua sistem pemfakturan sistem cepat. Oke, materi pertama itu pengendalian siklus transaksi pada proses bisnis produksi. Pengendalian siklus transaksi pada proses bisnis produksi. Yang ke-1 yaitu pengendalian produksi, yang kedua pengendalian persediaan, yang ketiga produksi justim atau JIT, dan yang keempat aplikasi akuntansi kekayaan. Oke, ini adalah pengendalian siklus transaksi pada proses bisnis produksi. Ada pengendalian produksi, pengendalian siklus transaksi pada proses bisnis produksi adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan atau pelaku bisnis. Kedua, ada pengendalian persediaan. Di sini sistem produksi merupakan sistem integral atau yang mempunyai komponen, struktur dan fungsional. Produksi just in time atau JIT yaitu pengertian persediaan untuk perusahaan industri adalah barang-barangan atau bahan yang dibeli oleh perusahaan dan dengan tujuan untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya yaitu aplikasi akuntansi kekayaan. Software ini merupakan seperangkat sistem yang dirancang untuk mendukung kegiatan akuntansi. Pertama yaitu pengendalian produk. Sistem produk memiliki beberapa karakteristik, yaitu satu, mempunyai komponen-komponen atau elemen. Kedua, mempunyai tujuan yang mendasar keberadaannya. Ketiga, mempunyai aktivitas merupakan proses transformasi nilai tempat input menjadi output secara efektif dan efisien. Mempunyai mekanisme yang mengendalikan pengoperasian. Oke, di sini bisa dilihat gambarnya. Pada dasar strategi respon terhadap permintaan konsumen dapat diklarifikasikan dalam 5 kategori seperti berikut. Ada design to order, engineering to order, make to order, make to stock, make to them, dan assemble to order. Strategi respon terhadap permintaan konsumen didefinisikan bagaimana suatu perusahaan industri manufakturakan memberikan tanggapan atau respon. Gambaran strategi desain produk manufaktural, yaitu strategi desain proses manufaktural seperti ini. Ada project, no product flow, ada line flow, angle manufacture system, job shop atau jumlah flow, dan AMS.
Pengertian persediaan. Pengertian persediaan untuk perusahaan industri ada beberapa barang atau bahan yang dibeli oleh perusahaan dengan tujuan diproses lebih lanjut menjadi barang yang atau setengah jadi atau mungkin menjadi bahan baku. Persediaan untuk perusahaan-perusahaan manufaktural pada umumnya mempunyai 3 jenis, yaitu pertama bahan baku, kedua barang dalam proses, dan barang jadi. Ada jenis-jenis persediaan menurut Lula Sambayong. Persediaan dibedakan menjadi 4. Pertama, persediaan bahan baku, seperti persediaan yang dibeli oleh perusahaan untuk diproses menjadi barang setelah jadi dan pada akhirnya akan menjadi produk akhir dari perusahaan. Dua, persediaan dalam proses, persediaan barang yang keluar dari setiap bagian dalam suatu proses, produk atau bahan-bahan yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang masih diproses. Ada persediaan bahan bantu dan persediaan barang jadi. Sini ada fungsi persediaan. Fungsi persediaan bahan baku yaitu menurut Suhadi Prawirestono, satu yaitu mengurangi resiko keterlambatan datangnya bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menunjang proses produksi perusahaan. Kedua, mengurangi resiko penerimaan bahan baku yang dipesan tetapi tidak sesuai dengan pesanan, dan seterusnya. Sini ada produk Just in Time atau JIT. JIT merupakan strategi pengaturan sediaan yang menerapkan konsep untuk meningkatkan risiko laba terhadap investasi atau ROI, Return on Investment, dari sebuah usaha bisnis dengan mengurangi persediaan dan biaya-biaya yang terkait dengan persediaan. Oke, di sini ada 4 bagian. Yang pertama yaitu pemborosan pada just in time. Pemborosan yang tidak memberikan nilai tambah atau add value pada produksi meliputi produksi yang berlebih, waktu menunggu, transportasi, proses yang berlebihan, persediaan berlebihan, dan seterusnya. Yang kedua, sasaran implement just in time. Sasaran implementasi just in time, Edward mengungkapkan bahwa sasaran yang dituju adalah zero defense, zero inventories, zero stop time and load sheet of one, zero load time, dan zero part handling. Ketiga, prosedur perancangan dan pengendalian. Prosedur perancangan dan pengendalian persediaan bahan baku terkait pemenuhan kebutuhan produksi meliputi yang pertama, permintaan kebutuhan barang, yang kedua permintaan pembelian barang, dan pelaksana pembelian barang dan pemesanan. Keempat, persediaan bahan baku. Dalam hal ini, investor adalah stok atau simpanan barang-barang yang ada di perusahaan. Bahan baku merupakan barang-barang yang dibeli dari pemasok atau supplier dan akan digunakan atau diolah menjadi produk yang akan dihasilkan perusahaan. Oke, ada persediaan just in time. Persediaan dalam just in time merupakan persediaan yang dirancang guna mendapat barang secara tepat waktu. Produksi yaitu kegiatan mengubah barang input atau bahan masuk untuk digunakan
seperti bahan baku menjadi output atau barang yang dikeluarkan, yaitu hasil produk. Manajemen produk merupakan suatu atau serangkaian proses untuk mengelola masukan manusia atau tenaga kerja, mesin, uang, dan metode bahan baku yang akan menghasilkan nilai tambah menjadi keluaran atau jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ketika ada biaya dalam persediaan, kegiatan operasional perusahaan yang berhubungan dengan persediaan pasti akan ditemukan masalah biaya-biaya berkaitan dengan persediaan biaya. Pada saat ini atau di masa depan, bagi perusahaan menurut Ristono, biaya persediaan meliputi 1. Biaya pembelian, 2. Biaya pemesanan, 3. Biaya penyimpanan, dan biaya kekurangan persediaan. Sedangkan menurut Hasan and Warren 2009 meliputi biaya pemesanan, ordering cost, biaya persiapan, stock cost, dan biaya penyimpanan, carrying cost. Selanjutnya yaitu aplikasi akuntansi kekayaan. Di sini pengertian aplikasi akuntansi kekayaan adalah software akuntansi merupakan seperangkat sistem yang dirancang untuk mendukung kegiatan akuntansi dengan berbasis modulisasi yang saling terhubung dengan meliputi modul pembelian, penjualan, dan buku besar, pengajian, dan sebagainya. Software akuntansi biasanya dapat dikembangkan sendiri oleh perusahaan. Salah satu manfaat software akuntansi yaitu 1. Laporan keuangan merupakan aspek paling vital dalam perusahaan. Kedua, mengurangi kesalahan perhitungan akibat human error. 3. Dapat memperbaiki kesalahan input Anda hanya pada modul yang ditemukan saja. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan karena proses akuntansi dapat berjalan secara otomatis. Kayaknya yaitu software akuntansi akan menyajikan data yang lebih akurat. Maka dari itu hal ini akan mendukung Anda dalam menentukan langkah dan keputusan yang akan diambil. Selanjutnya yang terakhir yaitu memantau pasar global. Itu adalah sistem pemanfaatan respons cepat. Di sini ada pengendalian siklus transaksi pada proses bisnis. Saya dilihat 1-3 yaitu komponen sistem pemfakturan respon cepat, memprosesan transaksi pada sistem pemfakturan, dan pertimbangan pengendalian internal khusus. Oke, di sini ada komponen sistem pemfakturan secara cepat. Ada proses transaksi pada sistem pemfaktural dan pertimbangan pengendalian internal khusus. Pemfaktural ada 2 subsistem yang secara langsung mendukung sistem pemfakturan fisik, yaitu Computer Aided Design and Graphics (CADD) dan sistem Computer Aided Manufacturing (CAM). Komponen sistem pemfaktural CAD tadi seperti ini. Pada proses transaksi pada sistem faktural, yaitu 1. Perancangan produksi, dan yang kedua implementasi perancangan produksi. Ada juga
pertimbangan pengendalian internal khusus, yaitu sistem informasi respon cepat sebagai sistem komputer lain meningkatkan masalah pengendalian internal tertentu. Oke, terima kasih. Presentasi dari saya cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.